Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PKJ selaku dari kelas A akan menjelaskan materi konsep dan siklus hidrologi. Yang pertama, pengertian hidrologi. Hidrologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehadiran dan gerakan air di alam yang meliputi kejadian, perputaran dan penyebaran air di atmosfer, baik di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Pada dasarnya, hidrologi bukan ilmu eksak sepenuhnya karena masih memerlukan interpretasi. Penelitian diamati adalah penelitian yang dibatasi oleh besar kecilnya peristiwa alam sampai kepada penelitian yang terbatas besar terhadap efek-efek tertentu. Data-data fundamental yang diperlukannya adalah data-data harus pengamatan dalam semua aspek perpasi, impasan atau runoff, debit sungai, infiltrasi, perkulasi, evaporasi, dan sebagainya. Adapun pembagian hidrologi berdasarkan pertemuan International Association of Science and Hydrology di Zurich pada tahun 1938. Dikenal beberapa bidang. Yang pertama, pontomologi yang berkaitan dengan aliran permukaan bumi. Yang kedua, limnologi yang berkaitan dengan danau. Yang ketiga, oceanologi yang berkaitan dengan laut. Yang keempat, hidrologi yang berkaitan dengan salju dan es. Hidrometri berkaitan dengan pengukuran parameter air. Geohidrologi yaitu yang berkaitan dengan air di bawah tanah. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi bisa disebut sebagai siklus air karena kata hidrologi sendiri memiliki makna yang sama dengan air. Perbedaannya sendiri hanya terletak pada kosakata saja. Siklus air sendiri merupakan suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Jadi siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer bumi. Lalu air disebut akan kembali lagi ke atmosfer dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Lain halnya jika diartikan dari segi bahasa, hidrologi sebagai ilmu air yang berasal dari bahasa Yunani, sehingga hidrologi secara harfiah dapat diartikan sebagai cabang ilmu geografi yang mempelajari aneka hal terkait air. Adapun 4 macam proses dalam siklus hidrologi yang harus dipelajari oleh para ahli hidrologi dan para ahli bangunan air. Yang pertama, presipitasi, yang kedua evaporasi, yang ketiga infiltrasi, dan yang keempat limpasan permukaan atau surface runoff dan limpasan air tanah atau subsurface runoff. Pada proses siklus air hidrologi, hubungan antara aliran ke dalam in-off dapat aliran keluar atau outflow di suatu daerah untuk suatu periode tertentu disebut neraca air. Adapun beberapa macam jenis-jenis siklus hidrologi. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, yaitu siklus hidrologi pendek ini tidak akan terjadi tahap adanya perpindahan awan atau adveksi. Molekul cair yang telah berubah menjadi uap kemudian akan turun sebagai hujan di sekitar daerah laut. Secara singkat, siklus hidrologi pendek sendiri kemudian terjadi dalam bentuk evaporasi atau penguapan air laut karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang ini yaitu hidrologi selanjutnya adalah di mana perbedaan dengan siklus pendek. Siklus hidrologi ini kemudian akan menghasilkan hujan yang akan turun di daerah daratan dan kemudian air hujan ini akan kembali lagi ke badan air. Yang terakhir, siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang ini biasanya terjadi di daerah pegunungan. Meski tak hanya di daerah ini saja, siklus hidrologi panjang juga terdiri dari berbagai daerah iklim subtropis. Perbedaan yang terdapat pada siklus hidrologi panjang dibandingkan siklus hidrologi lainnya adalah pada awan yang tak langsung turun menjadi hujan. Demikian itulah hasil presentasi materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.